Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar bootstrap yang kita kombinasikan dengan jQuery. Untuk bootstrap ya biasanya kita gunakan untuk stylingnya, yaitu memberikan warna, bentuk, kemudian tata letak dan lain sebagainya. Sedangkan jQuery nanti biasanya kita gunakan untuk memberikan event ya, yang paling banyaknya nanti ya event lah ya. Untuk metode belajarnya seperti biasa kita gunakan contoh kode ya, kemudian seperti biasa di sini kita gunakan kerangka kode HTML lengkap ya. Dan karena kita belajar bootstrap ya, di sini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, kita panggil kita panggil library dari bootstrapnya ya, yaitu bagian CSS-nya maupun bagian JS-nya. Kemudian karena akan kita kombinasikan dengan jQuery-nya, ini nanti kita panggil di sini ya, memanggil library jQuery ya, jQuery, kemudian kita panggil. Pastikan bahwa library ini nanti ada di dalam proyek yang kita gunakan ya. Nah, nanti jQuery-nya ini, kemudian bootstrap-nya nanti ada di folder ini ya. Kemudian ya, bootstrap itu walaupun di sini sudah secara bawaan sudah memberikan styling ya, tapi kita masih bisa melakukan styling ya menggunakan CSS ya. Misalnya di sini karena nanti kita akan menggunakan sistem grid bootstrap ya, maka row-nya nanti akan kita atur ya. Misalnya di sini margin top-nya adalah 1 em. Kemudian call-nya ya, karena kita gunakan tadi ya sistem grid dari bootstrap ya. Call-nya font weight-nya bold, kemudian border-nya 1 pixel solid ya dengan warna seperti ini ya. Nanti teman-teman boleh modifikasi lah ya. Kemudian padding-nya ya 0,4 em ya. Nah, kerangka dari sistem grid bootstrap-nya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini ada row yang pertama. Kolom ini nantinya akan kita rubah warnanya ketika diklik ya. Ketika diberikan event klik ya, nanti warnanya akan berubah ya. Kemudian di dalamnya hanya ada satu kolom ya, karena satu kolom dan memenuhi dari media yang ada, maka kolomnya kita tetapkan 12 ya. Call 12. Nah, nanti kolom ini akan kita tetapkan sebagai button ya, sehingga di sini kita berikan kelas button ya, button secondary, sehingga warnanya nanti ya keabu-abuan lah ya. Kemudian button 1 dan baris 1 ini nanti akan menjadi selektor ketika kita memberikan event ya. Selanjutnya baris kedua, baris ini nanti akan kita berikan event, yaitu berubah warna teksnya ketika diklik ya. Pada baris 2 ini kita bagi menjadi 3 kolom ya. Kalau sebelumnya hanya hanya satu kolom saja. Kalau ini kita bagi menjadi 3 kolom ya. Dari 12 kalau kita bagi 3, misalnya kita tetapkan ukuran yang sama, yaitu 4 seperti ini ya. Nah, untuk kolom-kolomnya yang ini kita bawa ini ya. Yang pertama kita set teksnya black ya, kemudian ini kita tetapkan sebagai button primary ya, warnanya primary itu biru ya. Kemudian kita tambahkan kelas baris 2 ya. Ini semuanya akan ini bisa diseleksi bersama-sama ya. Jadi alasan kenapa ini ya, ketiganya memiliki nama kelas yang sama, nanti kita bisa menyeleksi secara bersama-sama ketiganya. Tapi di sini ada yang membedakan ya, agar nanti ketika ini diseleksi tanpa menyeleksi yang lainnya juga bisa ya. Nah, untuk nama kolomnya ya agar berbeda ya. Di sini misalnya kita kasih nama, karena nanti ini akan menjadi button ya, ubah teks baris ini jadi merah semua. Kemudian yang lainnya kita kasih nama kolom 22 dan 23. Selanjutnya kita siapkan lagi sebuah baris ya. Teks ini nanti akan berubah secara switch atau bolak-balik ya. Nah, untuk yang ini nanti akan kita berikan event switch atau bolak-balik, istilahnya toggle ya. Untuk baris ini ya, nanti untuk walaupun sama-sama dibagi 3 ya, tapi ukurannya nanti akan berbeda ya. Nah, seperti ini ya. Text warning ya, kemudian button danger ya. Nah, di sini kita gunakan nama kelas btn3 ya. Dan di sini ya, yang sama ya, nama kelasnya adalah baris 3 ya. Untuk peletakan nama kelas seperti ini boleh bolak-balik ya. Selanjutnya ya, setelah kita siapkan kerangka HTML-nya dengan styling bootstrap-nya ya, kita lanjut ke pemberian event-nya ya. Jadi secara bawaan ya, program ini nanti akan menghasilkan tampilan kurang lebih seperti ini. Tampilannya nanti kurang lebih seperti ini yang dihasilkan.
Nah, agar nanti ketika diklik dia akan bertindak sesuatu ya, maka kita berikan yang namanya event ya. Nah, yang pertama kita menggunakan selektor BTN1. Selektor BTN1 nanti dia akan bertindak ya berdasarkan ini ya yang kita seleksi di sini, yaitu pada baris 1 kolom 1 ini ya. BTN1 ketika diklik ya, maka baris 1 ini ya, semua ini ya, semua elemen HTML yang memiliki nama kelas baris 1 ya, maka dia yang pertama adalah di remove ini ya, ukuran kolomnya, kalau 12 nya akan di remove ya. Kemudian setelah di remove ya, artinya sekarang dia tidak memiliki pengaturan lebar dari kolom ya. Nah, setelah tidak ada, kita bisa menambahkan yang lagi dengan menggunakan add class. Tadi remove-nya kita gunakan remove class ya. Kita add class kolomnya 6, artinya nanti ya pada ini ya, pada button 1 ini ya, nanti kolomnya dari 12 nanti akan berubah menjadi 6 ketika diklik ya. Oke, untuk mempermudah pemahaman teman-teman sekalian ya, mungkin bisa kita demonstrasikan ya. Jadi nanti ketika diklik ya, ini awalnya berukuran 12, dia akan berubah menjadi ukuran 6, yaitu separuhnya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Berikutnya untuk yang pattern 2 ya, yaitu baris kedua ini ya. Nah, baris 2 ini nanti akan kita rubah warna teksnya ya. Jadi untuk merubah warna teks ya, teknisnya mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tapi sebelumnya yang kita hapus adalah ini ya, class call-nya ya. Berikutnya karena kita akan merubah warna teks ya, yang kita hapus ya, remove class-nya ini adalah ini ya, nama-nama kelas yang terkait dengan warna teks ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya, yang akan kita hapus adalah text warning, text primary, dan text black ya. Walaupun di sini tidak ada text black ya, maka program ini tetap akan berjalan ya. Jadi kalau ada dia akan menghapus, tapi kalau tidak ada dia akan berjalan. Tapi di sini ada warning ya, text warning ini ya. Jadi pada baris kedua ini ya, nah ini text warning nanti akan terhapus ya. Demikian juga dengan text danger ya. Nah ini belum ada ya, kita tambahkan, bisa kita tambahkan di sini ya. Pada baris 2 ya, pada baris 2 ini ya. Nah, baris 2 ini ya, saya koreksi ya. Pada baris 2 ini ya, yang kita hapus adalah text warning, text primary, dan text black ya. Di sini ada text primary, text warning ya. Yang blacknya tidak ada ya. Yang black tidak ada, tidak masalah ya, dan program tidak akan error ya. Tapi di sini dia yang ada yaitu text primary dan text warning, dia akan dihapus ya, yaitu dengan perintah ini ya. Jadi kalau kita mau menghapus banyak kelas ya, langsung kita tuliskan aja kelas mana saja yang akan kita hapus. Kemudian setelah itu ya, setelah terhapus ya kelas-kelasnya tadi ya, semua kelas yang memiliki semua div ya yang memiliki kelas baris 2 ya akan ditambahkan dengan text danger ya, sehingga nanti semuanya akan berubah menjadi warna merah ya pada baris kedua ini ya. Oke, untuk mempermudah pemahaman ya, coba kita langsung jalankan ya. Pertama, ini warna-warni seperti ini ya, tapi kalau kita klik nanti semua warnanya akan berubah ya sesuai yang kita tentukan di sini. Nah, di sini ya, semua akan menjadi text danger ya. Coba ini kita klik, nah ini semua berubah menjadi warna merah ya. Selanjutnya yang menggunakan efek toggle ya. Nah, untuk efek toggle ya, kita nanti di sini disediakan dalam jQuery yaitu keyword toggle class ya. Ini untuk merubah dengan toggle atau bolak-balik warna teksnya. Artinya nanti kelasnya itu nanti akan hilang dan muncul lagi. Jadi nanti text danger pada baris ketiga ini ya, nanti kalau diklik pertama kali dia akan hilang ya. Tapi kalau kalau diklik lagi dia akan muncul lagi. Oke, ini kita coba jalankan ya. Pertama kita klik ya. Nah, ini dia berubah menjadi hitam ya. Kalau kita klik lagi ya, dia berubah menjadi merah lagi ya. Karena ketika diklik ini ya, dia kelas yang menentukan warna danger tadi hilang ya, sehingga nanti dia akan menjadi warna bawaannya yaitu warna hitam ya. Tapi kalau diklik lagi, dia warnanya akan berubah menjadi warna merah, yaitu mengikuti dari kelas text danger pada Bootstrap ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini ya. Berikutnya untuk mempermudah pemahaman teman-teman sekalian ya, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian,
Di sini ada latihan sederhana, silahkan dikerjakan. Jadi nanti template ini akan saya bagikan, tapi latihannya nanti silahkan dikerjakan sendiri. Silakan modifikasi kode baris di bawah ya, yaitu yang ada di sini ya, agar ketika buttonnya diklik kolom 42 ini ya, dan kolom 42 mengecil ya, yang ini mengecil ya. Sekarang kan yang lebih besar yang ini ya. Kemudian kolom 43-nya yang membesar ya. Sekarang yang lebih besar di sini ya. Jadi nanti bolak-balik. Yang ini membesar dan yang ini mengecil. Dan ya, warna kolom 42 berubah jadi hijau. Ini jadi hijau ya. Dan 43 berubah jadi merah ketika ini nanti diklik ya. Tapi sekarang masih belum bisa ya. Kemudian jika diklik ulang ya, maka kolom 42 kembali seperti semula ya. Namun untuk yang kolom 43 tidak. Jadi nanti ketika diklik, yang ini nanti kembali seperti semula, tapi yang ini tidak kembali seperti semula ya. Oke, soalnya saya ulang ya. Silahkan modifikasi kode baris di bawah agar ketika button diklik ya, button ini ya, maka kolom 2-nya nanti akan mengecil dan kolom 3 nanti akan membesar. Dan kolom 2 nanti berubah menjadi hijau dan kolom 43 berubah menjadi warna merah ya. Jika diklik ulang, maka warna kolom 42 kembali seperti semula ya. Yang ini kembali seperti semula warnanya ya. Namun kolom 43-nya nanti tidak kembali seperti semula, yaitu 43-nya berubah menjadi merah ya. Oke, di sini awalnya dia berwarna kuning ya. Jadi nanti 43-nya ketika sudah berubah menjadi berubah menjadi merah, dia akan tetap berwarna merah ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Ketika diklik pertama kali, ini akan mengecil dan menjadi berwarna hijau dan ini akan membesar ya. Tapi kalau diklik yang kedua ya, maka dia berubah lagi menjadi kuning ya, tapi di sini tetap menjadi warna merah ya, walaupun ukurannya berubah ya, karena nanti ukuran yang ini juga berkait dengan ukuran yang ditempati oleh bagian ini ya. Oke, nanti kurang lebih seperti ini. Klik warna hijau, ini menjadi merah ya, kemudian klik lagi, ini kembali menjadi kuning ya, dan ini tetap merah. Tapi awalnya di sini semua warnanya kuning ya, atau di sini danger ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari ya materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.